Oke, kita mulai teman-teman. Halo semuanya, selamat malam. Ketemu lagi dengan aku, Dian. Kali ini kita masuk lagi ya ke segmen Scary Thing. Kali ini Dian akan membawakan cerita horor nih, khususnya untuk tahun baru ya. Dengan judul 4 Kejadian Memilukan di Tahun Baru. Langsung aja kita lihat ulasannya. Kejadian memilukan kali ini yang pertama ada di Shanghai, Tiongkok. Kejadiannya tahun 2015 awal tahun ya. Ini kejadiannya sekitar 25 menit setelah perayaan tahun baru. Jadi kejadian ini tuh menewaskan sekitar 36 korban jiwa dan 42 orang luka-luka. Ini diduga ada di Reds dan Luxury. Diduga ini ada beberapa kelompok nih yang menyebarkan uang-uang gratis, uang-uang dolar. Jadi karena ada beberapa kelompok atau oknum ini yang bagi-bagi duit atau yang nyebarin duit di kawasan situ, bagi-bagi dolar. Jadi banyak warga yang kerumunan tuh di situ yang saling rebutan uang. Jadi di waktu itu menewaskan sekitar 36 jiwa. Sampai 42-nya orang luka-luka di kejadian tahun baru itu. Itu di tahun 2015, sebenarnya tragis banget ya. Dan diduganya ini teman-teman, uang yang dibagiin dolarnya itu adalah uang palsu. Jadi rugi banget kan ya, habis rebutan, ada korban jiwa, ternyata uangnya uang palsu. Jadi gimana nih menurut teman-teman, kalau ada perayaan gitu bagi-bagi duit nih, kayaknya di Indonesia worth it gak? Apalagi jadi masih corona kayak gini. Tapi kalau menurut teman-teman waktu yang dibagiin uang-uang palsu gimana? Komen ya, jangan lupa komen di bawah. Kita lanjut ke cerita nomor 2. Kali ini kejadian memilukannya itu ada di Colombo, Sri Lanka. Dimana kejadian ini tuh ada di Hotel Hilton. Jadi saat perayaan itu kan pas itu banyak banget kerumunan orang-orang. Di situ juga ada panggung besar. Dimana kejadian memilukannya itu ketika panggung besarnya itu roboh. Jadi memakan korban sekitar 700 korban jiwa dan 30 orang itu harus dibawa ke rumah sakit karena itu udah lukanya udah parah banget. Terus habis itu kejadian di saat kejadian memilukan itu ada beberapa narasumber atau korban yang ada di hotel itu meskipun atau pengunjung sih ya saat perayaan itu. Katanya kejadiannya itu miris banget dimana pelayan atau pegawai di sana itu bukan malah menolong korban-korban yang ada di situ, malah pelayan ataupun pegawai di situ itu lebih mementingkan mengumpulin barang-barang bekas atau maksudnya barang-barang bekas, botol-botol kosong yang di situ untuk dijual kembali. Nah, padahal di saat kejadian itu ada kobaran api besar, jadi kebanyakan yang luka-luka ataupun korban itu mengalami luka bakar juga. Jadi kalau menurutku kejadian ini itu sangat memilukan, dimana kita seharusnya ya ngerayain tahun baru, happy fun sama temen-temen, tapi tiba-tiba waktu ada perayaan kayak gitu ada kejadian panggung roboh ataupun korban jiwa. Itu sebenarnya tuh bener-bener tragis kan ya teman-teman. Tapi kalau menurut kalian ada kejadian yang memilukan lagi selain kejadian di Colombo, Sri Lanka ini di tahun 2014, bisa komen di bawah ya. Kita lanjut ke cerita yang nomor 3. Kejadian ini berada di Dubai, Uni Emirat Arab ya kalau nggak salah, atau kalau aku salah mungkin bisa dibenerin di bawah. Kejadiannya tuh tepat perayaan tahun 2016, dimana kejadian ini tuh ada di Hotel Adres, dimana ini bersebelahan dengan Burj Khalifa. Jadi saat perayaan tahun baru ini gedungnya atau hotel ini tuh kebakaran. Dimana waktu perayaan ini banyak orang yang berkumpul di lokasi tersebut untuk merayakan atau menyambut tahun baru tuh kembang api atau lain sebagainya. Tapi setelah perayaan itu kejadian memilukannya itu gedung atau hotel tersebut tuh mengalami kebakaran dan sekitar korban tuh sekitar 16 orang jiwa. Tapi tidak sampai meninggal sih, cuma luka-luka kayaknya dari info yang aku dapat teman-teman ya. Mungkin ini jelasnya kalau kita tahu ya waktu kita perayaan juga sebenarnya kan kita mulai dari awal ya saat perayaan tahun baru tuh kan kita mau have fun juga, mau ngerayain juga bareng teman-teman. Tapi ketika kalau ada kejadian kayak gini juga, apalagi kebakaran sampai memakan korban juga, kayaknya ini juga termasuk kejadian memilukan di tahun baru, khususnya di tahun 2016 juga. Mungkin udah 5 tahun yang lalu sih. Mungkin banyak teman-teman yang tahu atau belum tahu. Kalau misalnya tahu atau lebih jelasnya lagi bisa komen atau mungkin share juga cerita yang kalian tahu tentang kejadian memilukannya di Dubai ini, tentang kebakaran hotel Adres.
dress ya kayak gitu. Dan kebanyakannya orang-orang menyaksikan gedung itu langsung gitu teman-teman, kayak nggak bisa bayangin aja kalau seandainya kita dari depan pun ya, kalau posisi dia nih ya, kalau ada di luar aja udah pasti takutnya minta ampun nih, kayak ya ampun itu ada kebakaran gitu. Tapi kalau seandainya apalagi di dalamnya, pasti nggak bisa kebayang sih dimana kita tahun baru, ada perayaan, ada pesta, ada kembang api, tapi ada kebakaran kayak gitu ya. Gak nyangka banget, mungkin ini termasuk juga, makanya aku ceritain di sini karena ini kan termasuk juga kejadian tahun baru yang paling memilukan. Setelah aku cari-cari, aku searching, aku cari infonya tentang 4 kejadian ini, dan salah satunya emang aku pilih di Dubai ini. Karena siapa sih yang nggak tahu Dubai? Siapa sih yang nggak tahu Burj Khalifa? Apalagi kejadiannya di dekatnya Burj Khalifa itu sendiri. Jadi kayak kejadiannya pasti nggak mungkin orang nggak tahu gitu. Mungkin bagi teman-teman yang lebih tahu atau mungkin aku ada yang kurang nyampeinnya, bisa di komen, ditambahin sekitar ceritanya sedikit atau banyak juga nggak apa-apa sih ya. Kita lanjut ke yang part terakhir, yaitu part 4 teman-teman, ya ampun. Kali ini kejadian memilukannya itu di Manila, Filipina. Kejadiannya itu tahun 2016, di mana saat perayaan kembang api atau penyalaan kembang apinya itu menyebabkan kebakaran di suatu kawasan yang ada di Manila, Filipina itu, dari waktu perayaan sampai fajar. Jadi ceritanya teman-teman, kejadian memilukannya itu memakan ratusan bangunan. Jadi saat kebakaran ini sebenarnya kan itu ada angin, waktu itu ada angin kencang. Jadi emang kalau waktu kebakaran kita didasari dengan ditambah dengan angin yang kencang itu kan pasti apinya cepet banget untuk ngerambat ke samping atau ke sebagian tempat dari itunya kebakarannya. Jadi saat kejadian itu banyak petugas kebakaran itu yang kesulitan untuk memadamkan apinya. Jadi udah nggak terhitung sih kayaknya kerugiannya, udah ratusan rumah, habis itu aset atau properti juga, terus habis itu juga memakan korban jiwa sekitar 2 orang, tapi ada ratusan lainnya tuh mengalami luka-luka. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, saat tahun baru kebakaran di suatu kawasan langsung gara-gara kembang api sampai memakan korban jiwa, sampai kerugian yang besar kayak gitu, maksudnya karena kembang api gitu. Tapi emang sih kalau tahun baru emang kalau nggak pakai kembang api kayaknya nggak tahun baru kayaknya ya. Tapi cuma sekarang aja tahun baru nggak ada gara-gara corona. Tapi kalau menurut teman-teman satu kawasan itu kebakaran, pikirin gimana sih perasaan teman-teman waktu ada di lokasi gitu. Kalau aku ada di lokasi gitu udah nggak tahu lagi, mungkin aku udah nangis atau lari aja. Gimana sih kalau menurut teman-teman, bisa komen ya. Tapi dari sumber-sumber yang aku cari tentang kejadiannya, emang kejadiannya tuh serem dan menyedihkan gitu. Kayak di tahun baru kita dengan keinginan yang baru, harapan yang baru, tapi saat ada perayaan terus kita ada kembang api dan kita merayakan kembang api, tiba-tiba kembang apinya buat kebakaran, jadi kita punya kerugian materi, kerugian apalagi ya, kerugian yang lainnya, seperti mungkin kita kehilangan sanak saudara yang mungkin jadi korban. Ada 2 sih yang jadi korban, tapi yang ratusan lainnya itu kayaknya luka-luka. Jadi nggak terhitung sampai berapa, cuma dari yang aku tahu dari beritanya itu ratusan. Jadi banyak banget. Dari mungkin di sana kan perkumpulan atau perayaan kan semua pasti berkumpul tuh, masa saat kebakaran itu nggak sempat lari kan, soalnya angin kencang, api juga cepet, jadinya pasti banyak korban jiwa juga. Tapi kalau teman-teman ada punya komentar atau punya masukan, bisa juga komen di bawah. Oke. Untuk segmen ini dari 4 cerita kejadian memilukan di tahun baru, menurut teman-teman mana nih yang paling memilukan? Atau kalau kalian teman-teman punya cerita atau punya masukan, bisa juga komen di bawah. Aku seneng kok kayaknya ada yang mau komentar tentang kok Dian kurang gini, Dian kurang gitu. Untuk video selanjutnya nanti biar aku review lebih baik lagi. See you next time. Bye bye.